warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bioteknologi perikanan yang beranggotakan saya sendiri adalah Febi Lucito dan rekan saya Cahyani Sinunafiah, Mariama, dan Pimela Nadia Sajnawi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, bioteknologi yaitu ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Bioteknologi, suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produksi jasa bagi kepentingan hidup manusia. Kemudian ada ciri-ciri bioteknologi. Yang pertama, menemukan ciri-ciri khusus, memodifikasi, mengontrol hasil-hasil genetis, biokimia, serta proses jangkauan yang luas pada organisme baik yang hidup di darat ataupun yang di laut untuk aplikasi bioteknologi. Yang kedua, produk yang dihasilkan berupa hasil ekstraksi dan pemurnian. Ketiga, terdapat agen biologi yang berupa mikroorganisme tumbuhan atau hewan. Dan yang keempat, terdapat pendayagunaan secara teknologi dan industri. Saya Mariama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bioteknologi bidang perikanan. Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Salah satu penyebab rendahnya perikanan Indonesia adalah kemampuan dalam mengolahnya. Sekitar 20-25% produk perikanan tidak dapat diolah atau mengalami pembusukan. Bioteknologi pengolahan hasil perikanan atau BPHP merupakan cabang dari bioteknologi pangan yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengolah hasil perikanan. Secara garis besar, BPHP adalah salah satu teknologi untuk mengolah hasil perikanan menggunakan jasa makhluk hidup atau mikroba. Pemanfaatan mikroba telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman digunakan untuk media budidaya ikan. Bioteknologi telah menciptakan ikan berkarakter genetis khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Nah, melalui rekayasa gen diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warnanya menarik, dagingnya tebal, dan tahan terhadap penyakit. Pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi mengubah ikan melalui proses transformasi biologi hingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tujuan utama penerapan bioteknologi perikanan adalah untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan dan mendapatkan hasil panen yang melimpah, serta juga digunakan meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyani Sinunafiah akan menjelaskan tentang aplikasi bidang perikanan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah manipulasi kromosom pada ikan, yaitu triploidisasi yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan ikan yang steril adalah dengan memanipulasi kromosomnya. Itu benih triploid diperoleh dengan memberi kejutan suhu atau tekanan setelah pembuahan dengan menggunakan spermatozoa. Triploidisasi itu adalah dalam usaha budidaya dilakukan karena dua alasan, yaitu pertumbuhannya lebih cepat dan menghasilkan ikan yang steril. Mekanismenya yaitu ikan disuntik menggunakan ovaprim dua kali suntikan, kemudian di stripping telurnya serta sperma diletakkan dalam mangkuk dan dicampur dengan larutan fisiologis. Kemudian alat memberi kejutan panas dipasang. Nah, telur ikan yang bercampur dengan sperma tersebut disebar pada lempeng kaca yang terdapat di dalam akuarium yang berukuran sedang. Kemudian diberi
heat shock selama 1,5 menit. Setelah itu, diletakkan di dalam akuarium kelompok untuk diamati jumlah telur yang menetas. Nah, jadi lama pembuahan dan kejutan yang cocok pada proses triploidisasi ikan. Ya, contohnya ini adalah ikan komet, yaitu adalah 2 menit pembuahan dan 1,5 menit kejutan. Kemudian yang kedua ada rekayasa genetika ikan transgenik. Transgenik sendiri pada ikan merupakan teknik rekayasa genetika yang bertujuan menghasilkan benih ikan budidaya yang memiliki sifat unggul untuk pengembangan kualitas ikan di dalam kegiatan aquaculture. Transgenik adalah proses pemindahan gen disebut transgen ke organisme hidup sehingga organisme memiliki sifat dan ciri-ciri baru yang akan diteruskan ke keturunannya. Yang pertama ada metodenya itu transveksi. Metode ini yang diperlukan adalah telur yang baru keluar dan sebelum terjadi pembelahan satu sel. Transveksi ini juga diawali dengan isolasi plasmid konstruksi, bahan larutan transveksi, polypus transfection yang telah umum digunakan. Kedua metodenya adalah elektroporasi. Elektroporasi merupakan metode yang menggunakan secara singkat dan cepat rangsangan listrik untuk menembus membran sel sehingga memungkinkan masuknya molekul DNA ke dalam embrio. Kemudian ada mikroinjeksi. Mikroinjeksi ini telur yang telah dibuahi dalam beberapa saat sesuai perkembangan telur untuk setiap jenis ikan. Umumnya pada saat perkembangan 2-4 sel dilakukan transfer gen menggunakan mikroinjeksi. Penyuntikan gen berikut promoter dapat dilakukan ke dalam inti zigot atau sitoplasma. Kemudian yang ketiga adalah teknik bioflok. Teknik bioflok itu merupakan teknik dalam budidaya ikan untuk meningkatkan kualitas air kolam atau air budidaya. Teknik bioflok ini menggunakan bantuan mikroorganisme seperti bakteri heterotrof dan fitoplankton. Banyak organisme yang berperan, ada bakteri, fungi, ragi, protozoa, dan fitoplankton. Cara pembuatan bioflok sendiri yaitu yang pertama adalah kolam yang akan diisi ikan budidaya itu disemprotkan disinfektan dan juga pemasangan aerator yang tepat. Yang kedua, kemudian ditambahkan probiotik dan molase. Nah, ini juga bisa digantikan oleh gula pasir. Kemudian setelah itu selain probiotik dan juga molase, selain bakteri tadi itu juga bisa ditambahkan kapur dan garam. Dan langkah yang ketiga yaitu setelah 7 hari kolam itu akan berwarna hijau atau coklat. Nah, selama 7 hari ini kolam akan terasa licin dan di situ benih ikan bisa ditebar. Kemudian langkah keempat, ikan diberi pakan seperti biasanya, ditambahkan juga tepung sebagai unsur karbon pada kolam. Nah, sisa pakan tadi, kotoran ikan, dan itu akan menjadi nutrisi bagi mikroorganisme. Kemudian itu akan membentuk vlog. Kemudian langkah kelima, setelah bioflok itu terbentuk, akan menjadi pakan alami bagi ikan dan menjaga kualitas air. Bioflok terdiri dari bakteri, mikroalga, ragi, protozoa yang juga dapat menguntungkan bagi ikan. Kemudian yang keempat adalah bioteknologi media budidaya ikan. Media dari bioteknologi perikanan salah satunya berupa mikroba yang telah terbukti mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Nah, pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi itu mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi sehingga menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Produk dalam bidang perikanan yang dihasilkan melalui konsep dan prinsip bioteknologi dengan menggunakan mikroba diantaranya adalah bakteri asam laktat seperti Leucosotic mesenterides, Lactobacillus plantarum, dan Pediococcus cerevisiae. Contoh produk kecap ikan. Kemudian adalah pembuatan kecap ikan. Yang pertama, ikan segar. Ikan segar itu disortasi dan
Kemudian setelah itu disusun dalam bak serta ditambahkan garam. Kemudian ditutup rapat dan diberi pemberat, yaitu setelah itu difermentasi dan selanjutnya penyaringan, kemudian pembubuhan dan pemasakan, lalu pengemasan atau pembotolan, dan produknya adalah kecap ikan. Kemudian yang terakhir adalah fermentasi ikan budu. Fermentasi ikan budu yaitu dengan pemberian garam pada ikan yang telah dibelah secara merata. Ikan budu merupakan produk olahan ikan awetan yang difermentasi, di mana proses pembuatannya mirip dengan ikan asin. Akan tetapi, teknis dari fermentasi ikan budu berbeda dengan ikan asin. Teknis pembuatan ikan budu diperlukan penggantungan dari ikan setelah pengambilan langsung dari laut. Penggantungan dari ikan tersebut bertujuan agar darah dari ikan segar turun dan mengurangi berat cair dari ikan tersebut. Berikut teknik pembuatan ikan badung sendiri, yaitu dari ikan segar, di mana ikan segar ini digantung dengan kepala menghadap ke bawah selama 30 jam. Kemudian ikan dibelah mulai dari perut sampai ke punggungnya. Kemudian ikan dicuci dan ikan juga dilumuri dengan garam. Sekitar 20% dari berat ikan tersebut. Kemudian ikannya ditutup dengan plastik terpal selama kurang lebih dari 3 jam. Nah, kemudian dicuci kembali. Setelah itu, ikan dikeringkan dengan sinar matahari. Nah, produknya dinamakan dengan ikan budu. Saya Pimela Nadia Sajinawi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul tentang sistem perikanan. Yang pertama, belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan belum optimalnya produksi perikanan tangkap di J dan laut lepas. Yang kedua, belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan. Yang ketiga, belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi. Nah, yang keempat, belum optimalnya industri pengelolaan perikanan khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Yang kelima, ketersediaan BBM untuk nelayan dan pertimbangan ikan belum optimal. Selanjutnya ada kelemahan bioteknologi perikanan. Yang pertama ada membutuhkan dana yang besar untuk menerapkan bioteknologi tersebut. Yang kedua ada kerusakan ekosistem yang merusakkan makhluk hidup. Yang ketiga berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup. Yang keempat meningkatkan keseragaman dan kerentanan erosi. Yang kelima, mengurangi potensi biologis dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada kelebihan bioteknologi perikanan. Yang pertama, meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan budidaya. Yang kedua, meningkatkan nilai gizi pada pakan ikan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan ikan. Yang keempat, membantu memperbaiki dan melindungi lingkungan. Yang kelima, memperluas cangkupan jenis ikan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengelolaan dan konservasi ketersediaan jenis benih di alam.